Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan pendidikan ya. Pada video kali ini saya akan berbagi soal-soal P3K Guru untuk tahun 2024 ini ya. Kebetulan ini adalah soal-soal untuk bagian part yang pertama. Nanti akan saya buatkan juga bagian-bagian 2, 3, dan seterusnya ya. Dan soal-soal ini juga sudah lengkap dengan jawabannya dan penjelasannya juga. Soal ini juga boleh dikatakan soal yang memang hampir keluar setiap tahunnya ya. Sebelum lanjut, sobat-sobat guru semua jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini supaya bisa membantu sobat-sobat guru yang lain untuk menjawab soal dalam seleksi P3K Guru tahun 2024 ini, sehingga nanti bisa lulus menjadi seorang ASN untuk bisa mendapatkan SK-nya ya. Nah, langsung saja sobat-sobat guru semua. Yang pertama, soalnya adalah setelah melakukan proses pembelajaran pada KD tertentu, seorang guru akan melakukan penilaian harian. Setelah penilaian harian selesai, ternyata ada siswa yang tidak mengerjakan semua pertanyaan yang sudah guru buat. Contohnya, dari 15 soal, ternyata siswa tersebut hanya mengerjakan 12 soal saja. Hal ini bisa saja menyebabkan nilai siswa tersebut rendah dari siswa lainnya. Bagaimana guru harus menyikapinya? Nah, sobat-sobat guru semua, jika menemukan soal yang seperti ini, ya, jawaban yang paling tepat itu adalah pilihan yang A ya, sobat-sobat guru semua. Yaitu kita harus tetap mengoreksi hasil siswa tersebut ya. Setelah itu nanti baru melakukan bimbingan secara pribadi. Nah, mengapa jawaban ini dianggap yang paling tepat atau yang paling benar, sobat-sobat guru semua ya? Apapun yang terjadi dalam proses penilaian harian, kita memang harus tetap mengoreksi hasilnya ya. Dan di sini permasalahannya sebenarnya bukan pada hasil ya, sobat-sobat guru semua, tetapi ada permasalahan di mana siswa itu tidak mampu menjawab atau tidak mengerjakan semua soalnya. Makanya pilihan yang A ini ditambahkan. Setelah itu juga guru harus melakukan bimbingan secara pribadi ya. Nah, untuk pilihan yang B ini sendiri ini belum tepat ya sobat-sobat guru semua. Jadi di sini mengapa belum tepat? Kita seolah-olah di sini menyerahkan permasalahan penilaian harian kita itu langsung kepada guru BK dan wali kelasnya. Nah, ini belum tepat karena apa? Kalau hanya masalah yang seperti kasus pada soal ini, seharusnya kita masih bisa melakukan bimbingan secara pribadi, tidak harus langsung pada guru BK dan wali kelasnya. Begitu juga dengan pilihan yang C, kita langsung memberikan remedial karena hasil siswa tersebut pasti tidak tuntas. Nah, ini tidak tepat ya sobat-sobat guru semua. Belum tentu siswa ini mengerjakan 12 soal tidak tuntas. Belum pasti juga ya sobat-sobat guru semua. Karena bisa jadi nilai dia bisa saja tuntas ya. Karena ini sudah hanya tidak menjawab 3 soal saja. Jadi ini belum tepat. Kemudian untuk yang pilihan D, kita memberikan tambahan waktu secara khusus untuk siswa tersebut agar menjawab semua soal. Nah, ini juga belum tepat apa? Karena di sini kita memperlakukan suatu tindakan yang tidak adil. Karena kita memberikan waktu yang lebih banyak pada siswa tersebut, makanya ini jawabannya belum tepat. Demikian juga dengan pilihan E, ya. Kita meminta siswa tersebut untuk mengerjakan soal ulang supaya semua soal terjawab. Nah, ini juga pilihan jawaban yang belum tepat karena apa? Memang ini bukan perlakuan khusus ya dalam melakukan penilaian harian. Jadi tidak mungkin kita meminta siswa tersebut untuk ulangan susulan atau mengerjakan soal ulang supaya bisa menjawab soal semuanya dengan benar atau menjawab 15 soal ini dengan waktu yang tepat. Jadi sekali lagi sobat-sobat guru semua, jawabannya adalah pilihan yang A ya. Kemudian yang berikutnya, sobat-sobat guru semua,
Setelah selesai dilakukan supervisi pembelajaran oleh pengawas sekolah beserta kepala sekolah, banyak catatan berupa kekurangan yang harus kita perbaiki dalam mengajar dan solusi serta saran membangun untuk kita evaluasi ke depannya. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak pada hasil dan nilai kita. Sikap kita mengatasi kejadian tersebut adalah, pilihan yang A, menerima semua penilaian pengawas sekolah dan kepala sekolah dengan rendah diri. Pilihan yang B, menyerahkan sepenuhnya kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah karena mereka adalah senior. C, menyerahkan semuanya karena saran dan masukan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala sekolah sangat berarti untuk karir saya ke depannya. D, terbuka pada semua saran dan masukan pengawas sekolah dan kepala sekolah dan menjadikannya sebagai refleksi diri. E, menerima semua saran dan solusi pengawas sekolah dan kepala sekolah dengan rasa bersalah. Nah, untuk soal yang seperti ini, sobat-sobat guru semua, maka nanti jawaban yang tepat adalah pilihan yang D ya. Yaitu kita terbuka pada semua saran dan masukan pengawas sekolah dan kepala sekolah dan menjadikannya sebagai refleksi diri. Tentu saja ini pilihan yang tepat karena apa, sobat-sobat guru semua? Mungkin kita juga seringkali dilakukan supervisi oleh kepala sekolah atau guru senior ataupun mungkin langsung dari pihak dinas pendidikan setempat atau dari pengawas sekolah. Nah, jika kita mendapat banyak catatan yang berupa kritik, saran membangun, dan ada kekurangan kita, maka kita itu harus terbuka pada semua itu ya. Dan kita menjadikannya itu sebagai refleksi diri, ya, sebagai evaluasi diri untuk kedepannya. Nah, untuk pilihan yang A, ini belum tepat karena sebenarnya kalimatnya hanya ada salah di bagian ujung dengan rendah diri ya. Jadi di sini seolah kita ya menganggap kita ini paling salah. Jadi tidak boleh juga kita seperti itu ya, sobat-sobat guru semua. Begitu juga dengan pilihan B, menyerahkan sepenuhnya kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah karena mereka adalah senior. Nah, ini hampir boleh dikatakan tepat, tetapi apapun yang terjadi, namanya kepala sekolah, ya, kemudian guru senior, bahkan pengawas sekolah juga, kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya walaupun mereka mungkin kita anggap sebagai senior ya, karena di sini tidak ada efek timbal baliknya terhadap kita ke depannya ya, kita hanya menyerahkan saja. Untuk pilihan yang C juga belum tepat, yaitu kita menyerahkan sepenuhnya ya, karena di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk karir saja. Ingat ya, sobat-sobat guru semua, sebenarnya supervisi dalam pembelajaran itu bukan untuk karir kita ke depannya ya, tapi untuk persiapan kita memperbaiki proses pembelajaran yang akan datang. Nah, begitu juga dengan pilihan E, menerima semua saran dan solusi pengawas sekolah dan kepala sekolah dengan rasa bersalah. Ini belum tepat ya, sobat-sobat guru semua. Untuk soal yang berikutnya, saat pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa siswa yang suka mengganggu temannya. Hal ini berdampak pada suasana kelas tidak kondusif. Sikap guru terhadap siswa-siswi tersebut adalah, sahabat-sahabat guru semua, kita seringkali juga menemukan permasalahan dalam pembelajaran, ada siswa yang mengganggu temannya ya, sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif, menjadi ribut, gaduh, dan sebagainya. Nah, sikap kita pada siswa-siswi tersebut untuk soal yang seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B, yaitu mendekati mereka dan menanyakan alasan mengapa mereka seperti itu. Lalu memberikan nasihat dan solusi supaya mereka bisa lebih fokus belajar. Nah, ini pilihan yang tepat ya, sobat-sobat guru semua, karena apa? Di sini kita mendekati mereka secara humanis ya. Dan pada saat kita melakukan pendekatan, kita juga menanyakan alasannya mengapa mereka melakukan kegiatan yang mengganggu temannya. Dan setelah itu jangan lupa juga kita memberikan nasihat, ya, solusi supaya mereka bisa lebih fokus sehingga tidak mengganggu teman-temannya. Nah, untuk pilihan yang A, ini pilihannya belum tepat ya, karena kita di sini langsung mengevaluasi metode dan model pembelajaran. Siapa tahu mereka tidak menyukai cara mengajar kita yang monoton. Nah, ini mengapa belum tepat, sobat-sobat guru semua? Kalau dilihat dari segi kompetensi guru, sebenarnya hampir boleh dikatakan benar juga.
Ya, hampir benar juga. Tetapi permasalahannya di sini, sobat-sobat guru semua, seolah-olah yang salah di sini adalah kita sebagai guru saja. Padahal sebenarnya di sini siswa yang memang mengganggu temannya, ya. Jadi ini belum tepat. Untuk pilihan yang C, kita melaporkan kepada wali kelas dan guru BK untuk ditangani secara serius supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, harus dipahami oleh sobat-sobat guru semua, apapun permasalahan yang kita alami dalam proses pembelajaran, tidak semuanya harus kita langsung laporkan pada wali kelas dan guru BK. Ya, selama itu masih bisa kita tangani secara sendiri bersama siswa, maka tidak perlu langsung ke wali kelas, guru BK, ataupun pihak-pihak terkait ya. Jadi ini belum tepat. Kemudian pilihan D juga belum tepat karena apa? Menyuruh mereka maju ke depan kelas untuk menjelaskan ulang materi supaya tidak mengganggu teman lain. Karena hal ini bisa membuat mereka lebih aktif dalam belajar. Nah, mungkin banyak juga guru yang melakukan perilaku ataupun sikap yang seperti ini. Jadi kalau ada siswa ribut, dia menyuruh siswa ke depan dan menjelaskan ulang supaya tujuannya mereka aktif. Nah, ini belum tepat ya sobat-sobat guru semua. Hal yang seperti ini malah bisa menjatuhkan siswa tersebut. Ya, jadi seolah kita ini lepas tangan, lepas kendali, menyerahkan sepenuhnya kepada siswa. Ini belum tepat ya. Untuk pilihan yang E, memanggil mereka pada saat jam istirahat, kemudian memberikan nasihat dan masukan supaya tidak melakukan hal itu lagi, karena akan berdampak pada nilai mereka. Nah, sobat-sobat guru semua, ini juga sering dilakukan oleh para guru ya, tapi ini belum tepat ya. Karena apa? Di sini seolah-olah proses pembelajaran itu hanya pada nilai saja. Sedangkan kita pahami, proses pembelajaran itu juga menentukan ya, bukan hanya nilai saja. Makanya di sini ya ada kategorinya belum tepat karena hanya berpatokan pada nilai ataupun hasil belajar siswa saja tanpa melihat prosesnya. Sedangkan yang dalam soal ini berkaitan dengan proses pembelajaran ya. Untuk yang berikutnya, pada saat di sekolah, kita seringkali menemukan beberapa rekan guru yang terlalu dekat dengan peserta didik. Hal ini menyebabkan banyak pembicaraan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolahan. Sikap yang tepat terhadap masalah ini adalah, nah, untuk permasalahan yang seperti ini sobat-sobat guru semua, jika kita menemukan ada rekan guru yang memang terlalu dekat dengan siswa, ya, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang A, yaitu dengan cara kita mendekati guru tersebut dan memberitahu dengan sopan batasan-batasan antara guru dan siswa. Nah, sobat-sobat guru semua, mengapa ini pilihan yang tepat? Karena apa? Di sini kita memang bertindak secara humanis terhadap sesama guru ya. Mungkin kita dengan mendekati dia, kemudian setelah itu ya kita tidak langsung menegur, tidak langsung memarahi atau tidak langsung menyalahkan, tetapi di sini kita memberitahu dengan sopan ya. Sopan di sini artinya ya kita menyesuaikan dengan kompetensi kita, dengan menyampaikan mana batasan-batasan yang baik antara seorang guru sebagai orang tua di sekolah dengan siswa sebagai anak didik kita, sebagai siswa-siswi kita, sebagai anak-anak yang kita cintai ya. Sedangkan untuk pilihan B, ini belum tepat karena apa? Kita membiarkan saja masalah tersebut terjadi ya. Karena setiap guru mempunyai gaya masing-masing dalam berinteraksi dengan siswa. Secara kita lihat di lapangan memang banyak guru yang hanya membiarkan saja ya. Tetapi tidak boleh ya sobat-sobat guru semua. Karena sesuatu yang sudah terlalu dekat dengan siswa, guru, ini dianggap sebagai masalah. Dan jika kita menemukan sesuatu masalah, kita jangan membiarkan saja. Ya. Jangan kita biarkan saja sesuatu masalah itu terjadi begitu saja. Makanya ini belum tepat. Kemudian untuk pilihan yang C, yaitu memberitahu guru tersebut bahwa hal tersebut salah dan memintanya segera menjauhi siswa tersebut agar tidak terjadi masalah. Nah, sobat-sobat guru semua, di sini ya, ini memang belum tepat ya sobat-sobat guru semua. Jadi kita seolah-olah di sini menjadi orang yang paling benar dan kita mencap ataupun menjudge guru tersebut sudah salah ya. Apalagi di sini ada kalimat yang lebih salah lagi, kita memintanya untuk segera menjauhi siswa itu. Nah, jadi di sini memang belum tepat ya kita membuat
tindakan, memarahi guru tersebut, mengatakan salah, apalagi langsung memintanya untuk menjauhi siswa tersebut ya. Kemudian yang D, melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah agar segera ditangani karena merusak nama baik sekolah. Nah, banyak juga guru-guru yang melakukan hal demikian. Jika menemukan kasus ini langsung semuanya seolah-olah diserahkan kepada kepala sekolah. Sebenarnya tidak salah ya sobat-sobat guru semua, tapi kita juga harus mengetahui batasan-batasan sistem kita dalam melaporkan sesuatu permasalahan, apakah harus langsung ke kepala sekolah tanpa kita mengetahui bukti terlebih dahulu. Ya, jadi ini belum tepat semuanya langsung pada kepala sekolah. Begitu juga dengan pilihan E, ya, belum tepat juga karena apa? Kita mendekati siswa tersebut agar jangan terlalu dekat dengan guru karena berbahaya. Nah, ini juga tidak boleh ya kita melarang siswa walaupun ada permasalahan seperti pada konteks soal ini. Kita juga tidak boleh melarang siswa ataupun memberikan batasan kepadanya untuk tidak berhubungan lagi dengan guru tersebut ya. Sekali lagi sobat-sobat guru semua, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang A ya. Kemudian soal yang berikutnya, ketika mendapatkan ada permasalahan perundungan di sekolah, guru harus mampu bertindak dengan cepat, sehingga mampu memberi sumbangsih berupa solusi dan penyelesaian. Sikap guru yang tepat pada pelaku perundungan adalah, nah, kita juga sering melihat ya di sekolah kita itu mungkin pernah terjadi perundungan dari siswa kepada siswa yang lain. Nah, bagaimana sikap kita? Tetapi di soal ini sobat-sobat guru semua, yang ditanyakan di sini adalah sikap kita pada pelaku ya, pada pelaku ataupun pada siswa yang melakukan perundungan pada siswa lain. Nah, sikap kita yang tepat untuk pelaku perundungan, pilihan jawabannya adalah pilihan yang E, yaitu guru harus mendidik pelaku bullying agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ya, ini yang paling tepat ya, karena sesuai dengan konteks pertanyaannya, yang ditanyakan ini adalah sikap pada pelaku perundungan. Ya. Mengapa pilihan yang A belum tepat? Mari kita lihat bersama-sama. Pilihan yang A ini belum tepat karena apa? Guru harus menindaklanjuti masalah bullying dan kemajuan penanganannya. Nah, biasanya sobat-sobat guru semua, ya, guru itu kadang-kadang juga tidak tepat jika harus menindaklanjuti masalah bullying, karena kita tidak tahu tingkat permasalahan atau tingkat jenis dari bullying itu apakah masuk bullying biasa ataupun yang sudah luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa langsung menindaklanjuti sendirian sebagai seorang guru ya. Pilihan yang B juga belum tepat karena apa? Guru harus berbicara dengan setiap anak yang terlibat secara terpisah tanpa menyalahkan. Nah, seringkali juga kita lakukan ya. Jadi kita menempatkan seorang pelaku bullying di ruangan sebelah, kemudian di ruangan sebelahnya korban ya. Dan kita seolah mewawancarai ya. Ini juga belum tepat ya karena di sini sekali lagi ya, ini untuk pelaku ya, sobat-sobat guru semua, bukan untuk korban ya. Kemudian pilihan yang C, guru dapat meminta bantuan pihak eksternal seperti pekerja sosial atau psikolog untuk mengatasi masalah bullying yang parah. Nah, sekali lagi sobat-sobat guru semua ya. Di sini ini untuk pelaku ya pertanyaannya, bukan untuk korban. Biasanya kalau sudah meminta bantuan pada pihak luar itu biasanya untuk penanganan pada korban ya. Sedangkan pilihan yang D, guru memberi hukuman tegas pada pelaku bullying. Nah, ini juga belum tepat ya sobat-sobat guru semua. Jadi kita juga harus hati-hati jika memberikan sebuah hukuman atau sanksi pada pelaku bullying ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, sobat-sobat guru semua, nanti silahkan ya bisa menonton di video saya sebelum berikutnya karena saya akan membuatkan soal-soal yang berikutnya. Kemudian sobat-sobat guru semua, yang soal berikutnya. Seperti ini ya contohnya ya. Suatu ketika salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan di antara guru-guru lain di sekolah. Karena ia tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa.
menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? Nah, kita juga seringkali mendapatkan ada guru-guru itu ketika memberikan penilaian pada siswa-siswi, itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ya. Contohnya siswa mungkin dari 10 soal dia hanya menjawab 5, tetapi guru memberikan nilainya lebih dari 5. Ataupun siswa itu mampu menjawab dengan benar 9 soal, tapi gurunya hanya memberikan nilainya misalnya hanya 7 ataupun 8. Nah, bagaimana sikap kita terhadap guru tersebut? Nah, kita lihat jawabannya ya, sobat-sobat guru semua. Jawabannya adalah, nah, yang C ya, yaitu kita membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, waktu yang tepat ya memang seperti ini ya sobat-sobat guru semua. Jadi kita membicarakan dengan rekan guru kita itu secara baik-baik ya. Sambil kita ngobrol santai ataupun sharing santai entah mungkin di kantor ataupun mungkin di kantin atau mungkin kita ketemu di luar, kita membicarakan hal ini santai ya. Terus mengapa pilihan yang lain itu salah? Mari kita lihat bersama. Pilihan yang A ini belum tepat. Karena apa? Kita hanya mendiamkan saja karena urusan masing-masing sebagai guru yang mempunyai profesional. Sekali lagi sobat-sobat guru semua, apapun permasalahan yang kita temukan di sekolah, kita tidak boleh mendiamkan saja ya. Makanya ini belum tepat. Kemudian pilihan yang B, menyampaikan pada wakakurikulum dan kepala sekolah agar guru tersebut diingatkan. Nah, secara langsung ini juga belum tepat ya sobat-sobat guru semua. Jadi seolah kita di sini menjadi seorang yang pengadu ya atau menyampaikan permasalahan rekan guru kita langsung pada atasan. Jadi ini belum tepat. Pilihan yang C, menegur guru tersebut dengan sopan dan memberitahu bahwa tindakannya merugikan siswa. Kalau kita melihat sobat-sobat guru semua, sebenarnya di sini hampir benar ya. Tetapi apa? Di sini kalimatnya sudah agak keras ya, dengan kalimatnya menegur ya, dan kita sudah memberitahu bahwa tindakannya itu merugikan siswa. Jadi jangan sampai juga kita menemukan rekan guru seperti itu, kita langsung menjudge dia itu salah ataupun tidak sesuai dengan aturan. Tidak boleh juga seperti itu langsung ya, karena kita adalah sesama dengan rekan guru. Begitu juga dengan pilihan yang E belum tepat karena apa? Kita mengajak guru tersebut sharing tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam mengajar. Jadi ini sudah boleh dikatakan di luar konteks lagi walaupun mungkin tujuan kita juga bagus, tetapi ini belum tepat ya sobat-sobat guru semua. Nah, sobat-sobat guru semua, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga nanti sobat-sobat guru semua bisa lulus menjadi ASN P3K tahun ini ya. Sekali lagi tunggu ya video saya yang berikutnya terkait dengan soal-soal untuk P3K guru tahun ini.